gini bang, saya cuma ingin menunjukkan jangan sampai teman-teman Kristen ini membawa penyesatan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itu yang kita tidak maukan, gitu kan? Ayat 26 ya, saya baca. 26. Ah, di sini tidak ada Kristen bang. 26 ini. Bang Gumasak. Di Antioquia murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen, ya kan? Ini Kristen ini berarti murid-muridnya Paulus ini, Bang Gumasak. Bang Gumasak. Bang Gumasak. Halo. Macet ya? Nggak tahu. Gumasak. Buka mute. Gumasak. Macet bang, macet. Jadi Bang Gumasak. Ya. Masak. Di sini di sini didapat disebut Kristen, tapi di sini tidak dikatakan bahwa pengikut Yesus, Bang. Di sini. Ini adalah Saulus. Berarti Kristen ini adalah ajaran dari Saulus. Kristen berasal dari Kristus. Nah, Kristus ya. Kristos. Bahasa dasarnya itu dari bahasa Yunani. Jadi apa hubungannya dengan Paulus? Sabar bang. Kristen artinya Kristos, asal katanya dari bahasa Yunani. Sementara Yesus itu tidak menggunakan bahasa Yunani. Terlari dari otak. Kok lari? Sabar. Kita lagi pembuktian di sini, Bang. Pembuktian apa? Yang nggak usah. Kristen Kristus itu nggak ada bisa. Yang meletakkan dirinya sebagai murid Yesus, itulah murid atau ajaran Yesus. Itu artinya Kristen. Nggak usah pakai gitu. Jadi masuk Muslim yang jelas-jelas anti Kristus disebut Kristen gitu, masukmu? Bagaimana? Muslim yang nyata-nyata adalah anti Kristus. Kenapa lari ke Muslim? Ya, artinya gini loh. Kenapa lari ke Muslim? Makanya kau offside kau membahas Bibel. Offside kau. Kita di sini mencari pengetahuan, Bang. Begitu, supaya teredukasi. Jadi apa? Jadi sekarang gini, kenapa kau mau framing Kristen bukan murid Yesus? Jadi dasarnya apa? Coba jelaskan ke sana. Karena tidak ada. Kenapa? Sekarang di sini lihatlah ini. Di sini tidak ada data yang kita temukan bahwa kata Kristen itu dikatakan adalah murid-murid Yesus. Nggak ada di situ. Jadi karena saya memang nggak pernah berhubungan langsung dengan Yesus, maka saya nggak Kristen gitu. Ingat. Bukan bang. Oke, di dalam Bible nggak ada bang. Dalam Bible Bang Gumsa, kalian nggak diakui. Kristen artinya yang mempercayai Yesus adalah salah seorang Tuhan, salah seorang pejabat surga. Iya, tetapi kan itu bukan diakui oleh Yesus, Bang Gumsa. Apa? Itu kan nggak diakui sama Yesus. Kalian Dari mana kau tahu Yesus tidak mengakui murid-muridnya dalam murid? Tunjukkan datanya. Coba tunjukkan datanya di mana Yesus semua Kristen. Jadi kan gini, hanya murid Yesus lah yang disebut Kristen. Iya, tunjukkan datanya. Soal adanya istilah kemudian muncul kata Kristen itu kan muncul kemudian hari. Tunjukkan datanya. Gak usah gini aja, kita hilangkan dengan kata Kristen. Hanya murid Yesus lah yang lulus ke surga. Ya udah, berarti kau nggak usah Kristen, Gumsa, karena Kristen nggak diakui. Sekarang gini, nggak usah kita pakai kata Kristen, bertahu, Iya. Hanya. Berarti kau nggak mengakui Kristen itu Kristen. Nggak usah kita bakat, karena itu masalah istilah. Itu namanya itu. Iya, berarti kau nggak usah mengikuti Kristen, karena Kristen itu nggak diakui. Yesus artinya Kristen. Murid Yesus di mana datanya Yesus mengatakan itu, Gumsa? Di mana? Murid Yesus. Itu di sana di kursi. Murid Yesus artinya Kristen. Kristen artinya di mana datanya? Datanya di mana? Di mana datanya? Itu udah saya tunjukkan. Di mana? Keterangannya. Kisah para Rasul 11. Di mana? Tidak ada keterangannya di sini murid Yesus, tidak ada. Di kisah para Rasul 11 nomor 26. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Menerangkan tentang bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Nggak ada di sini, Bang. Paham di sini Gumasak ya? Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Saulus ini siapa? Ini Paulus.
Jadi yang dikatakan Kristen itu adalah murid-murid dari Paulus, bukan murid-murid Yesus. Begitu Bang Gumasak. Paham ya Iya. Gumasak? Iya Gumnasa, kau jangan Kristen lagi lah Gumnasa. Nggak diakui loh kalian. Bahkan kalian tuh mau diusir loh. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat demi namamu? Kristen buat kan? Mengusir setan demi namamu? Melakukan mukjizat demi namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah engkau Kristen. Engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian Kristen. Itu dikatakan di situ. Kenapa kau masih Kristen padahal nggak dikenal loh? Bertobatlah kau Gemsa, gunakan akalmu. Ya, arti Kristen pengikut Yesus kalian yang mengklaim sendiri, kalian yang nggak tahu diri, tidak tahu malu mengatakan kami Kristen artinya pengikut Yesus. Padahal Yesus nggak pernah mengatakan seperti itu. Dia nggak pernah mengatakan Kristen itu adalah pengikutku. Kalian yang mengklaim sendiri, nggak tahu malu. Kalau bahasa kasarnya kalian ini nggak tahu malu dan nggak tahu diri gitu loh. Nggak kenal sok kenal. SKSD sok kenal sok dekat kalian. Kalau kami jelas Gumsa, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya Allah meridhoi agama Islam. Kamu diakui di dalam kitab kami. Kitab kalian tidak diakui, Kristen itu tidak diakui. Kami diakui. Dan di dalam Al-Quran juga dikatakan orang yang soleh dan beriman, hai orang Islam, hai orang yang soleh dan beriman, baik laki-laki maupun perempuan akan masuk ke dalam surga. Ada datanya. Kalau kami Islam masuk ke dalam surga, sedangkan kalian Kristen tak diakui. Macam mana kalian mau jadi masuk ke dalam surga? Sedangkan kalian aja nggak diakui. Yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan disembah Muhammad. Iya, tapi kan pertanyaannya kan Yesus nggak kenal sama kalian kan? Nah, apa? Iya kan? Artinya jadi ngapailah kau menghakimi Kristen? Kami sementara karena- yang kau sembah pun bukan yang sembah Tuhan Yesus. Di mana kau tahunya? Di mana kau tahunya? Kok bisa tahu kau? Tahu lagu. Coba, Yang mari disembah tanya, Tuhan coba. Yesus adalah sosok yang bertata di surga, Bapaknya. Yang disembah Muhammad tidak bertata di surga. Oh berarti Tuhan kau di surga? Iya. Sebelum ada surga di mana Tuhan kau? Bapa sudah ada bersama-sama surganya sejak semula. Iya. Sebelum surga diciptakan atau dia menciptakan Tuhan? Dia sudah ada bersama-sama dia sejak semula. Siapa yang duluan? Siapa yang duluan? Surga duluan atau Sama-sama Tuhan yang dia. duluan? Sama-sama. Sama-sama. Iya. Artinya gini loh, artinya gambaran yang nyata, ya, gambaran yang nyata, yang disembah Yesus itu adalah sosok yang bertata di surga. Iya. Yang di surga itu sama surga siapa duluan? Ya, itu nggak urusan. Artinya gini, topinya adalah ada sosok yang bertata di surga, itulah yang disembah Yesus. Oh. Bang, apa nih? Izin dulu. Ini gini teman-teman. Ini si Gumasak ini sudah sadar kayaknya. Dia barusan mengatakan yang disembah oleh Yesus itu bukan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Berarti kau tahu ada Tuhannya Yesus. Kenapa yang Iya. kau sembah Yesus? Tuhan Yesus ada. Ya kenapa kau sembah itu Yesus? Kalau kau tahu. Begini loh, dalam konteks kami menyembah bukan sujud-sujud, tapi mentaati perintahnya. Karena gini, gak ada kami tahu berita surga selain daripada Yesus. Hanya nggak dari sujud? Yesus lah kami tahu tentang berita surga. Oke. Sehingga ya. kami Berarti- harus sangat taat dengan beritanya, perintahnya, ceritanya. Itulah Oke. artinya kami sangat-sangat taat, sangat-sangat bertuan, sangat-sangat bermajikan, sangat-sangat artinya Tuhan. Jadi Yesus Oke, itu ngerti, adalah Bang, ya. Tuhan Kristus sebagai kami, bukan Tuhan sama pencipta. Iya, tenangkan dulu Bang, minum biar tenang, jangan ini. Kau tidak mengatakan tidak ada sujud-sujudan gitu ya. Kau berarti tidak membaca di dalam Keluaran 24 nomor 1 apa perintah di situ. Tuhan memerintahkan Musa dan Yosua dan Israel untuk sujud kepadanya. Berarti Anda tidak pernah membaca Bible di sini. Perintah Yesus mengatakan apabila engkau tidak mengajarkan hukum Taurat kepada keturunanmu, anak-anakmu, tidak akan mendapatkan surga, kerajaan surga. Itu kan jelas di situ berarti ya. Nah, tadi kau mengatakan tidak ada perintah. Kalian mentaati perintah.
Perintah apa yang kalian taatin? Kasihlah sesamamu, itu aja. Apa yang kalian kasih? Halo, izin bang. Yang disembah Muhammad pasti bukan disembah Tuhan Yesus. Itu intinya. Aduh, iya, kau bisa nggak diskusi? Bang, yang di dalam agama itu Tuhan apa hanya sebutan Tuhan itu bang? Jadi semua pejabat surga itulah majikan kami. Artinya majikan apa ini yang kalian sujuti? Gitu. Semua majikan, semua. Kok main mute? Kayak mana nih? Nampak Mana kali ada kalah yang mentak, udah kalah kalian. Mana ada yang mute? Jadi gini, di surga ada kerajaan surga, ya. Artinya kerajaan, kepenguasaan, ketuhanan. Gumsa. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum Bang Juma. Lagi makan dia, beliau lagi makan. Ya maksudnya biar kasih Bang Juma aja. Tadi kan karena ada dari ribuan agama yang mengenal Nabi itu hanya Yahudi, Kristen dan Islam. Kenapa firman Tuhannya itu beda-beda? Yang Sekarang sama-sama saya tanya, Bang Naim, assalamualaikum Bang Naim Kristen atau Islam? Waalaikumsalam ya. Bang Naim Islam atau Kristen Bang? Itu Bang Naim. Ini Gurunda sudah Iya, saya tanya dulu Bang Naim supaya tidak kekeliru kita ini. Jadi Bang itu Naim, perdi Islam apa atau yang disembah oleh Tuhan Aduh, Yesus. sebentar kau Gumasa. bentar Gumsa, ini ada Bang Juma. Ngomong aja kau. Ini keliwat. Bang Naim Islam atau Kristen Bang? Islam bang, Islam. Oke. Di bawah dulu ya Bang Naim Di ya. bawah dulu Bang ya. Kita naikkan dulu Kristen ya. Oke, silakan Bang Juma. Ya, mana Gumsanya? Tuh. Mana Gumsanya? Ya, orang Itu gila. ada Nindi tuh Bang Titis. Iya. Selamat siang Bang Nindi. Selamat siang Bang Nindi. Halo, selamat siang Bang Nindi. Bang Nindi. Aduh, Bang Nindi juga tingkatan naik. Mouse Store. Selamat siang Bang Mouse. Ya, serius. Tolong teman-teman kalau naik permintaan naik di atas serius dong di atas. Oke, Bang Juma silakan Bang Juma, itu ada Gumsa tuh Bang. Iya. Ayo silakan digoreng, digoyang. Jadi sangat nyata ya, yang disembah oleh Tuhan Yesus itu bukan yang disembah oleh Muhammad. Ya, Karena yang disembah Tuhan Yesus itu adalah sosok yang sedang sekarang bertahta di surga. Itulah Bapaknya. Itu ada tampangnya. Ya, ada tampangnya. Ya, jadi Tampangnya kalau kayak kalian, mana? Ya, tampangnya kayak mana? Seperti manusia. Laki atau perempuan? Ya, itu nggak urusan. Artinya gini loh, nggak usah kau. Bukan urusan. Sekarang Kan gini loh. manusia, Ya, manusia artinya itu dia terdiri dari laki memiliki tampang. perempuan. Pertanyaan saya, Tuhannya Yesus itu laki atau perempuan? Kan gitu. Saya tidak tahu. Nah, artinya gini, sudah jelas ya, yang disembah oleh Muhammad pasti bukan disembah Tuhan Yesus ya. Itu aja. Mau kayak mana pun mau mendeskripsikan, karena yang disembah Muhammad tidak bertahta di surga. Baik. Nah sekarang ketika kemudian Yesus menyembah yang sosoknya seperti manusia, itu menurut kamu kan? Menurut Bibel. Iya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus sendiri pernah gak mengajarkan kaumnya untuk menjadi Kristen? Pernahkah? Pertanyaan itu waras atau enggak? Ya waras dong. Jadi gini ya. Jadi gini. Karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Udah? Ya. Nah,
untuk supaya melakukan supaya siapa yang percaya kepadanya percaya memperoleh hidup. diselamatkan. Nah, percaya nggak Anda kepada Yesus ketika dia berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Percaya nggak? Iya. Nah, Anda sendiri Bani Israel atau bukan? Nah, jadi gini, orang itu ada dua golongan. Keturunan Adam dan bukan keturunan Adam. Udah? Pertanyaan saya, ketika Anda membawa Yohanes 3:16, begitu besar kasih Tuhannya Yesus, sehingga Tuhannya Yesus mengutus manusia bernama Yesus. Barang siapa yang percaya kepada manusia Yesus, maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya mati dalam dosa. Pertanyaan saya, Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Apakah Anda percaya? Betul. Iya. Iya. Berarti Yesus hanya untuk Bani Israel. Iya. Anda Bani apa? Bani Israel. Dari keturunan? Isra dari keturunan Ishak semua ke bawah. Jadi gini loh kawan, udah Israel itu udah mana ada dua, Israel jasmani ada Israel rohani. Jadi gini kan kau penting kau pahami yang disembah oleh Tuhan Yesus, yang disembah oleh Tuhan Yesus bukan yang disembah oleh Muhammad. Udah. Jadi kalau percaya kepada Yesus, haram hukumnya menjadi Kristen. Kenapa? Kalau percaya kepada Yesus, haram hukumnya menjadi Kristen. Tidak boleh jadi Kristen. Kalau Kristen percaya itu kepada murid Yesus. Hanya murid Yesus yang percaya kepada Yesus. Nggak ada. Hanya murid Yesus yang percaya kepada Yesus. Sekarang saya tanya kepada saudara, murid Yesus makan babi nggak? Makan babi? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya murid Yesus makan babi? Di mana? Tengok, baca di Kisah Para Rasul. Iya. Semua. Iya. Udah, jadi gini kawan. Udah. Apa? Yesus, Yesus. kitab yang turun dari surga, ya. Apa itu tidak namanya? mengajarkan untuk melarang makan babi. Iya. Udah. Parah kau ini. Parah. Hafal. Jadi gini, Kalau yang disembah Anda Muhammad. Kalau Anda percaya kepada Yesus, haram hukumnya jadi Kristen. Karena Kristen itu adalah anti-Kristus, anti-Yesus. Kristen lah murid Yesus. Jadi masa murid Yesus adalah anti-Kristus. Jadi gini. Jadi tidak ada murid Yesus. Tidak ada murid Yesus di luar Yahudi, nggak ada. Jadi murid Yesus itu jadi kayak gini. Israel. Narasi itu coba error Tolong narasi itu. tunjukkan data. Murid Yesus adalah anti-Kristus. Tolong tunjukkan data di mana datanya Yesus itu pernah mengakukan penginjilan kepada non-Yahudi. Tunjukkan, silakan. Di mana? Ayo. Kalau percaya kepada Yesus, nggak boleh jadi Kristen, haram. Karena Kristen itu bukan ajaran Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kau percaya kepada aku, kamu akan melakukan juga perkataan, juga pekerjaan yang aku lakukan. Oke? Yohanes 10:27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan aku. Kamu mendengar Yesus nggak? Kamu pernah bertemu dan mendengarkan suara Yesus nggak? Di mana kamu pernah bertemu Yesus pada abad pertama? Di tahun berapa kau ada di situ? Ayo. Yesus berkata, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mendengarkan suaraku. Ayo. Kamu hadir di abad pertama, di tahun 30 sampai 33. Kau dengar suara Yesus? Hah? Keren mana suara Yesus dengan suara Bang Suma? Jadi yang disebut pengikut Yesus itu hanyalah yang mendengarkan suara Yesus. Kamu nggak pernah mendengar suara Yesus. Saya bisa mendengarkan suara Yesus. Di mana kau mendengarkan suara Yesus? Dari Bibel. Iya. Makanya suara itu bukan harus resonansi. Bukan harus resonansi kawan. Suara itu ada yang tertulis. Yesus mengatakan suara. Yesus mengatakan dengan jelas, aku mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan suaraku. Apa nih? Asik dimut-mut aja pun. Dan mengikuti kurang ajar aku. Monitornya apa nih? Moderator nih. Kurang ajar moderator nih. Murid Yesus tidak pernah main TikTok. Murid Yesus tidak makan kurang babi. ajar moderator nih, asik dimut-mut. Yesus punya murid tidak pernah ke gereja. Oke? Murid Yesus semuanya tidak ada yang berkuluk. Oke? Artinya gini.
Sekarang Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Ketika Artinya gini, Muslim adalah antikristus. Sabar dulu. Ketika aku bersunat, pengikutku bersunat. Aku mengenal pengikutku mengikuti aku. Yohanes 10:27. Ketika aku bersunat, pengikutku Yesus tidak pernah mengajarkan sunat. Hei, Yesus mengatakan, aku mengenal pengikutku mengikuti aku. Ketika aku bersunat, maka pengikutku Yesus tidak pernah melakukan sunat. Lukas 2:21. Dia hanya disunat. Dia tidak melakukan sunat. Dia hanya disunat. Siapa bilang dia tidak melakukan sunat? Dia sunat. Dia hanya disunat. Dia Ya, tidak itu pernah melakukan sunat itu. Itu artinya dia melakukan sunat. Artinya dia disunat. Dia melakukan sunat. Yesus tidak pernah melakukan sunat. Kenapa dia Yesus tidak dikatakan pernah melakukan? Kenapa dia dikatakan melakukan sunat? Yesus, Karena coba faktanya tunjukkan dia di mana Yesus melakukan sunat Lukas kepada 2 murid-muridnya. nomor 21-22. Yesus disunat. Itu Yesus disunat. Ya, itu itu. Yesus disunat, bukan Itu. melakukan sunat. Melakukan sunat itu namanya. Bukan dia yang mensunat dia. Loh. Namanya dia usia Makanya ke-8. Yesus tidak pernah mengajar. Dengar. Yesus mengatakan apa? Bahwa siapa yang menjadi Yesus tidak pengikutku, pernah siapa yang mendengarkan firmanku, maka dia akan mengikuti apa yang aku kerjakan. Aku mengerjakan, aku sunat, muridku sunat. Ayo. Jadi kamu itu antikristus. Kamu itu serigala yang nyamar domba. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kamu bukan umat Israel, kamu adalah serigala yang nyamar domba. Tidak ada domba makan babi. Domba itu makan rumput. Hanya serigala yang makan babi. Makanya Yesus mengatakan, dari buahnya kau bisa lihat dia. Makan babi, ya itulah kau. Ibadah minggu, itulah buahnya. Serigala itu. Muhammad antikristus. Tidak ada Nabi Muhammad antikristus, nggak ada. Ada nggak Yesus diutus untuk orang Arab? Nggak ada. Yang disebut antikristus ketika Yesus diutus untuk orang Arab menolaknya. Tapi kan tidak. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Muhammad bukan umat Muhammad Israel. Antikristus. Nabi Muhammad bukan Israel. Nabi Muhammad tidak pernah menyamar sebagai pengikut Yesus, tidak pernah. Yang disebut antikristus adalah mereka yang kemudian tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia untuk Bani Israel. Itu antikristus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yang disebut antikristus ada yang menolak pernyataan itu dengan membuat pernyataan-pernyataan. Pernyataan-pernyataan Yesus ditolak, itulah antikristus. Yesus mengatakan dirinya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Antikristusnya mengatakan, aku juga adalah Israel rohani. Itu antikristus itu. Anda menyamar-nyamar jadi pengikut Yesus. Anda berarti sama dengan iblis. Yang suka nyamar-nyamar itu hanya iblis. Suka nyamar sebagai malaikat itu iblis. Kristen yang bukan Bani Israel nyamar-nyamar sebagai Israel dengan mengatakan istilah apa? Israel rohani. Dari mana kamu dapat istilah Israel rohani itu? Dari mana? Dari mana? Dari mana kamu dapat istilah Israel rohani itu? Dari mana? Woi, serigala nyamar domba. Dari mana kau dapat istilah Israel rohani itu? Hei, penyembah Yesus, penyembah roh halus yang bernama Yesus. Dari mana kamu dapat istilah Israel rohani itu? Ya, siapa yang ngajarin? Iblis kan? Iblis yang datang kepada Paulus yang ngajarkan kamu itu kan nyamar-nyamar. Di mute terus. Di mana kamu dapatkan istilah Israel rohani? Di mana? Muhammad antikristus. Di mana istilah Israel rohani itu kamu dapatkan? Di mana kau curi itu? Jadi nggak mungkin Muslim Kristen. Ya memang kamu. Karena Yesus bukan Kristen. Yesus itu Muslim, dia orang saleh. Jadi gini loh. Jadi Muhammad itu antikristus nyata. Ya, saya nyata-nyatanya Muhammad itu antikristus. Dengar. Yang antikristus itu adalah anti terhadap Mesias yang datang kepada Bani Israel. Iya, makanya kami tidak Muhammad tidak percaya Mesiasnya. bahwa Yesus adalah salah seorang Tuhan dari surga.
Di mana Yesus mengatakan dirinya adalah salah seorang Tuhan dari surga? Di mana Yesus mengajarkan Yesus itu? Aku adalah salah seorang oknum dari surga. Ya memang. Iya. Tapi yang dimaksud berasal dari surga itu bukan cuma Yesus. Ya, jadi Banyak kan makhluk-makhluk dari surga. Iblis pun dari surga. Lucifer tidak bermajukan kepada para pejabat surga. Lucifer juga dari surga. Lucifer tidak lagi bermajikan kepada para pejabat surga karena Lucifer diusir dari surga. Ya, nggak usah kau bawa pengikut itu. Lucifer Selamatkan adalah dulu agamamu. orang-orang Selamatkan yang dulu tidak agamamu. berkiblat Nggak usah kau kepada bahas para pejabat Lucifer. Nggak usah kau bawa Nabi Muhammad. Agamamu dulu kau selamatkan. Kristen ini menyembah manusia ini dari Jangan mana asalnya? Dari mana asalnya ini Kristen muncul? Dari mana? Dari mana asalnya Kristen? Kristen ini asalnya dari mana? Jangan di-mute. Nggak ada yang Muhammad antikristus. Bagaimana kau tidak mau di-mute kalau begitu caramu, bro? Aduh. Ya, makanya gini loh, kalau Muhammad antikristus ngapain kalian membahas Bible? Artinya begini, Bang. Kenapa lari begitu cara berpikirmu? Kan dari awal saya tanya, sehat, sudah minum obat. Makanya parah. gini loh kawan. Jadi dari tadi aku ngomong di mute terus. Dari situ aja Bagaimana sudah caranya nampak. Abang tidak menunjukkan sopan santun, adab? Kalau Sekarang orang gini loh, berbicara, apakah selesai. Muhammad percaya bahwa Yesus percaya Muhammad bahwa manusia Yesus datang dari surga? Kenapa lari di situ? Yesus tidak ada ajarannya begitu, nggak ada. Ajaran Manusia Yesus adalah seorang dari surga. Itulah artinya Yesus. Ajaran Yesus mau dipercayai sebagai Rasulullah, itu ada. Selesai. Memang dia rasul, tapi bukan rasul Allah. Dari talo itu, dari talo. Yang pasti Yesus adalah rasul untuk Bani Israel saja, bukan untuk Kristen. Dah, titik. Kalian ini penumpang gelap, kalian ini serigalanya merdomba. Dah, paham? Izin lu Bang Juma, ini siapa aja lu nih Sapian. Halo, Apa selamat siang, ya Muhammad Sapian. antikristus? Udah dikit aja tuh game satu nggak ada ilmunya udah. Halo, selamat siang Sapian. Halo Bang Selamat Sapian. siang, Sapian. Selamat siang, Sapian. Bang Sapian. Bang Sapian. Sapian. Halo Bang Jimmy, selamat siang. Selamat siang. Islam Kristen Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersentuh aja Bang. Turun kembali. Oke, terima kasih. Tersentuh. Silakan Jamaah. turunkan aja Bang. Ya, Farid, selamat siang Farid. Bang Farid. Bang Farid, selamat siang. Oke, Kristen atau Islam Bang? Muslim. Oh, oke. Oke, ada yang mau disampaikan Bang? Shalom. Halo, ya. Farid dibawa dulu ya, pinjam kursinya dulu ya Bang Farid. Shalom. Salon. Memei, selamat siang Bang Memei. Selamat siang. Oke, umat mingguan atau umat Jumatan? Saya Mingguan ya? pengikut Yesus Kristus. Oh, pengikut. Yahudi dong. Nggak makan babi dong, sunat dong. Saya Kitabnya orang perjanjian Indonesia, lama dong. Bang Juma. Pengikut Yesus itu berarti Yudaism dong. Oh, salah. Kesimpulan Anda salah. Di mana Yesus memiliki pengikut di luar Yahudi? Di mana? Yesus mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa Oh, itu bukan muridku." Yesus. Artinya, Itu bukan jangan Yesus. menggunakan, Itu jangan ucapan. memaksakan kehendakmu. Kamu jangan yang memaksakan. Matius 28 itu bukan ucapan Yesus asli. Matius 28 itu adalah ucapan hantu yang keluar dari kubur. Paham? Paham ya? Yesus tidak pernah keluar dari kubur. Itu. Kau jangan menggiring. Saya yang punya Yesus Alkitab. asli tidak Jangan pernah kau- keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu hantu. Paham? Bukan begitu. Baca Matius 24. Tidak bagus. Baca Matius 24. Baca. Tamat
Yesus Kan diri Anda membaca Matius 24, Yesus tidak pernah keluar dari segala Oh, itu segala bukan bangsa. Yesus. Itu bukan Yesus, itu iblis. Itu menurutmu, Itu iblis itu menurutmu. Itu Sekarang iblis. bagaimana Kita menurut buktikan cara boleh? pandang orang Kita Kristen? buktikan boleh? Kau mau dengar tidak? Kita buktikan Kau boleh? mau menang sendiri. Kita buktikan? Tidak boleh seperti Kita itu. buktikan boleh? Kau hanya mau Kita menang buktikan boleh? sendiri dan itu cara yang tidak baik dalam berdialog, Zuma. Kita buktikan boleh Kau nggak? memaksakan kesimpulanmu. Kau tidak mau mendengar dari sisi orang Kristen. Itu jeleknya berdialog Sekarang dengan kita kau. buktikan berdasarkan Kristen. Jangan. Boleh nggak? Saya akan membuktikan. Saya akan membuktikan kepadamu. Oke. Iya, silakan. Silakan. Tolong buktikan di mana Yesus penginjilan mengajarkan pergilah ke seluruh dunia. Silakan. Kau yang Silakan. harus dengar. Jangan Silakan. kau menguasai Silakan. sekali berdialog dengan kau dengan cara seperti Silakan. ini. Silakan. Silakan. Paulus kok Ya, keluar dari kuburnya hadapi saya. Kalau macam kau itu nggak ada ilmu. Ini jelek sekali Sekarang kau yang diam. saya minta, dengarkan sebelum ada nyerocos, dengarkan saya. Oke. Tolong kamu tunjukkan kepada saya ketika Yesus penginjilan mengajarkan muridnya pergilah ke seluruh dunia itu di mana tertulis. Jangan kau bawa Matius Baik, 28. itu pertanyaanmu Jangan kau bawa sangat Matius dapat 28. saya jawab. Jangan kau bawa Oke. Matius 28. Kenapa saya tidak mau kau bawa Matius 28? Karena Matius 28 itu adalah oknum yang datang setelah keluar dari kubur. Itu kesimpulanmu. Nah, Itu silakan. kesimpulanmu. Kau mau Oke. menerima yang Silakan saudara, tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan sebelum dia mati ditangkap. Sudah. Saya sudah- Sebelum dia sama dulu, dengarkan saya dulu, dengarkan Kau dulu. dengan banyak bicara Dengarkan bukan berarti saya, kau pintar, dengarkan Zuma. saya, Kau dengarkan diam. saya saudara. Kau Dengarkan saya menutupi. saudara. Dengarkan bikin ya. seolah-olah Tenang, kau pintar dengan banyak bicara. tenang saudara, tenang. Babi yang ada di dalam tubuhmu mudah-mudahan tidak ngamuk di dalam. Duduk yang tenang dulu ya. Ingat, Yesus menyatakan di dalam Yohanes, diam dulu. Saya sudah dapat. Diam. Anjing yang ada dalam tubuhmu suruh tenang dulu, suruh tenang. Kok anjing itu kan anjing bakar, anjing masak, anjing goreng yang kau makan, kok masih hidup? Tenangkan dulu anjingmu, tenangkan dulu. Dengarkan. Engkau diam. Dengarkan. Suruh diam anjing yang ada dalam tubuhmu itu, diam. Diamkan anjing yang ada dalam tubuhmu. Dengarkan Bang Zuma bernarasi 1 menit paling lama. Dengar. Yesus berkata, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, wahai Bapa Tuhanku yang ada di surga, telah aku sampaikan kepada pengikutku, dan pengikutku kemudian menerima dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, pertanyaan saya, dengarkan dulu. Pertanyaan saya, dengarkan. Adakah Yesus melakukan penginjilan, menyuruh murid-muridnya kepada seluruh dunia sebelum dia terangkat ke langit? Silakan. Oke. Ya. Tangan semuanya. Ya. Jadi Yesus pertama kali datang adalah khusus untuk kepada bangsa Israel. Oke? Ya, setelah itu singkat cerita, Yesus menyuruh untuk memberitakan Injil kepada seluruh bangsa tentang Kristus, tentang pribadinya dari Yerusalem, Yudea sampai Samaria. Oke? Singkat cerita, rasul-rasul diutus kepada bangsa-bangsa. Dalilnya mana? Dalil. Jangan bohong dulu. Jangan Jangan kau potong dulu, jangan usah bicara dalil. Saya belum bisa buka tidak open suka cam. pembohong. Saya tidak suka pembohong. Saya minta dalil di mana Yesus mengajarkan pengikutnya ketika dia melakukan penginjilan agar muridnya ke seluruh dunia mengajarkan ajaran Kristen. Silakan. Oke. Potong ya, saya bicara ya. Di mana dalilnya? Oke. Saya belum bisa open cam karena saya masih sedikit pengikut, belum bisa. Sebutkan open cam. aja karena Biblemu itu ada di telapak kaki saya, bukan di kepala lagi. Oh, udah di luar enggak, kepala. salah. Ayo, Bible saya kamu itu sebut di mana tertulis. kamu. Kau sebutkan, saya yang bacakan. Menyebutkan apa? Iya, tunjukkan di mana Yesus mengajarkan pengikutnya untuk ke seluruh dunia. Sebelum dia terangkat ke langit itu mana tertulis? Dia tertulis di mana? Jangan kau Matius 28, itu ucapan manusia yang keluar dari kubur, bukan itu yang saya butuhkan. Dari mana kau bisa bagaimana kau bisa seenaknya untuk menyimpulkan yang ini dari Yesus dan ini bukan dari Yesus? Hah? Dari mana? Itu artinya kau mengatur seenak perutnya kamu. Nggak boleh seperti itu. Yesus itu datang untuk Bani Israel.
kamu ngarang cerita untuk seluruh dunia. Makanya saya katakan, di mana Yesus mengajarkan dirinya diutus untuk seluruh dunia itu di mana? Jangan kau bawa Matius 28. Matius 28 itu ada ditambahi setelah ada keluar manusia dari kubur. Yang saya tanya, ketika dengarkan wahai penyembah makhluk roh bernama Yesus, dengarkan. Yesus melakukan penginjilan sebelum dia dibunuh, ditangkap. Diceritain dalam kitabmu, sebelum dia ditangkap, segala firman telah dia sampaikan. Jadi nggak ada lagi penambahan-penambahan, oke? Nah, sekarang yang saya tanya samamu, ada tidak Yesus sebelum ditangkap mengajarkan, aku diutus kepada seluruh dunia, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ada nggak Yesus mengajarkan itu sebelum dia ditangkap? Ada nggak? Sudah selesai. Ada nggak? Ada atau Selesai. tidak ada? Ada atau tidak ada? Kau sudah selesai? Ada atau tidak ada? Ada. Oke, silakan tunjukkan. Prajurit, ya, bukan orang Yahudi. Bukan Di mana Yesus mengajarkan sebelum dia ditangkap bahwa dia diutus untuk seluruh dunia? Mana? Tunjukkan. Ya. Kau dengar ya, seorang prajurit ketika dia punya hamba itu ya sakit, Yesus menyembuhkan. Yesus membuka diri kepada bangsa-bangsa lain. Ya, itu sudah ada indikasi di situ, ya. Kemudian dari murid-murid Yesus Kristus yang menyaksikan Yesus secara langsung 12 murid, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Yesus melarang mereka untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa di luar dari bangsa Israel. Ada enggak? Coba kau cari. Di mana dalam sejarah para pengikut Yesus Kristus, 12 murid katakanlah yang utama sebelum 70 murid dan kemudian 3.000 orang, ya, yang kemudian menyatakan bahwa mereka dilarang memberitakan Injil kepada segala bangsa. Coba kau tunjukkan satu pun, ya. Kalau kita bicara sanad, ya, dari 12 murid Yesus, mereka adalah pelaku-pelaku. Jangan kau mendongeng, jangan kau mendongeng. Yang saya minta apa? Penginjilan Yesus. Penginjilan Yesus sebelum dia diinformasikan ditangkap. Penginjilannya mana dalilnya? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Diam dulu. Sabar dulu, bro. Sabar. Yang saya minta, penginjilan Yesus kepada Bani Israel, perintah Yesus mengajarkan kepada muridnya agar pergi ke seluruh dunia itu tertulis di mana sebelum dia ditangkap. Oke? Kau baca. Ada nggak? Lakui tadi, ya. Kau Ada sudah nggak? bacakan. Kau tidak mau mengakui, kau kata itu dari orang mati. Di mana Yesus mengajarkan muridnya untuk pergi ke seluruh dunia sebelum Yesus ditangkap? Itu di mana? Mute dong. Di mana? Sekarang kau tunjukkan di mana dari 12 murid Yesus satu pun yang mengatakan Yesus melarang mereka memberitakan Injil kepada segala bangsa di luar itu. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Di mana? Oh, Mati itu kau. peristiwa. Mati itu kau. peristiwa ketika Yesus Mati kau. masih hidup. Itu Mati ketika kau, Yesus mati. masih hidup. Mati. Kita bicara Mati. setelah Yesus sudah naik ke surga. Ya, Nah, itulah yang kumaksud. Setelah Yesus terangkat, Yesus terangkan, tidak ada lagi pemberitaan Injil dari Yesus. Yohanes 17 nomor 8. Hei, Yohanes 17 nomor 8. Coba kau baca. Kau salah menyimpulkan. Kau baca Yohanes 17 nomor 8 dulu. Baca Yohanes 17 nomor 8 dulu. Baca. Karena waktu Yohanes 17 nomor 8 baca. Baca Yohanes 17 nomor 8. Karena memang masih fokus kepada Baca Yohanes 17 nomor 8. Baca. Coba kau tunjukkan 12 murid katakan bahwa Yesus melarang mereka memberitakan Injil kepada bangsa lain. Coba kau tunjukkan. Dalam Saudara Mei, bacakan saya dulu Yohanes 17 nomor 8. Sekarang bacakan saya Yohanes 17 nomor 8 dulu. Bacakan dulu Yohanes 17 nomor 8. Musuma, main mute terus. Nggak boleh begitu. Bacakan dulu Yohanes 17 nomor 8, bro. Anda masih punya otak kan? Silakan kau baca. Oke, saya baca ya. Kau baca. Dengarkan. Yohanes 17 nomor 8, dengarkan saya. Yang Kristen di bawah juga dengarkan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan benar dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman, pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus setelah dia mengucapkan ucapan ini? Jawab.
tidak membaca ayat 9, 10, 11. Saya lanjutkan. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa, yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku melihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada dalam dunia ini, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Jadi firman itu telah diberikan kepada siapa? Kepada 12 murid-murid Yesus, dan dunia membenci mereka, termasuk kau Zuma, karena mereka bukan dunia, seperti sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya kau jangan diam dulu kau. Yang saya minta samamu adalah ketika Yesus berkata, dengarkan saya dulu. Ketika Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan Yesus setelah Yesus mengucapkan kalimat ini? Kau diam dulu Zuma. Apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman? Apakah masih ada firman? Kau diam menang. Apakah masih ada firman? Ya, apakah diam, masih ada firman? Kau diam, kau malu. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan Yesus setelah Yesus mengatakan di Yohanes 17:8 ini? Jawab. Telah didelegasikan kepada 12 murid. Itu yang kau lupa, kau potong-potong ayat. Jadi ini berkesinambungan, Zuma, ya. Makanya saya tanya, kau tunjukkan di mana 12 murid dilarang memberitakan Injil kepada bangsa di luar Israel. 12 murid yang langsung memegang Yesus yang Matius 10 nomor 5 nomor 6. 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 Itu dalil. Itu dalil, itu dalil. Kau kutip ayat seenak jidatmu, ya. Itu dalil. Sekarang pertanyaan saya sederhana loh, padahal. Pertanyaan saya sederhana loh, padahal. Pertanyaan saya sederhana loh, padahal. Pertanyaan saya sederhana. Apakah masih ada firman yang Yesus belum sampaikan? Diterima dari Bapa kepada murid. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus? Itu tinggal kamu jawab. Itu tinggal kau jawab. Kau, ya, ayat yang kau angkat itu sudah basi. Sudah banyak saya dengar video-videomu, ya, basi. Jadi Yesus telah mendelegasikan firman yang dia dapat dari Bapa kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya menyampaikan, meneruskannya kepada seluruhnya, dan tidak ada larangan kepada 12 murid untuk menyampaikan berita Injil kepada bangsa di luar Yahudi, ya. Dan itu yang kau tidak tahu. Kau seumuran anakku, Zuma, ya. Kau nggak tahu apa-apa. Saya dengar videomu, saya menangis. Saya berdoa buat kau, Zuma, supaya nanti kau diberikan ya kasih karunia Tuhan supaya mengerti, ya. Kau sudah ada di depan saya, tapi kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Gimana dong? Gimana dong? Kamu hanya nyerocos. Kamu hanya nyerocos. Pertanyaan saya sederhana loh, padahal. Apakah masih ada? Apakah masih? Aduh, kamu nggak mau diam soalnya. Kasian sekali kau ini. Kamu kasihan, kamu itu kasihan. Kamu menyembunyikan kebenaran. Kamu menyembunyikan kebenaran. Mending kau colok pantatmu sendiri baru jilat. Oke, selamat siang Mr. Roni. Mr. Roni. Mr. Roni. Selamat siang Mr. Roni. Selamat siang Endra Cardo. Endra Cardo. Selamat siang Endra Cardo. Endra. Endra. Ini mau ngelipat ini. Iya, Satuankan aja langsung. Lama, terlalu lama kalau ditanya. Chef, selamat siang Chef. Chef.
Safe. Aduh, kok kayak gini semua yang masuk. Ya, jadi teman-teman, berdasarkan Yohanes 17 nomor 8, Yesus berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan kepada mereka. Endingnya, Yesus telah menyampaikan segala firman. Nah, berarti tidak ada lagi firman kan? Nggak ada lagi kan? Nggak ada lagi. Pertanyaannya, Matius 28 ini, apakah Yesus sampaikan sebelum dia mengatakan Yohanes 17 nomor 8? Ternyata tidak. Matius 28 ini muncul ketika kemudian ada makhluk yang keluar dari kubur. Oke. Evans 99 monitor. Selamat siang Evans. Siang. Evans, selamat siang. Ya. Apa kabar Bang Evans? Ya. Ya, siang. Ya. Nah, Kristen atau Islam Bang? Islam. Waduh, Bang Zuma ada peringatan ini Bang Zuma. Turun dulu Bang, nanti Iya. dinaikkan lagi. Oke. Ya. Maaf ya, maaf. Bang Zuma ada peringatan ini. Ayah Imba, selamat siang. Ayah Imba, selamat siang. Ya, yang jelas yang naik. Bunda Tiara, monitor Bunda Tiara. Bunda Tiara, Ya, monitor. monitor. Oke. Ya. Kenapa ya Kristen ini kok tanya ngoceh, Tantrum semua yang naik. iya, nggak bisa Nggak ada titik koma. nggak bisa susi baik-baik. Nggak ada, naik dengan pakai emosi. Bang Suma nggak naik lagi. Dapat peringatan tadi dia. Saya punya akun juga ini, akun host sudah dapat peringatan tadi nih. Kenapa cuma satu Bang dipakai? Iya, saya cuma mengoptimalkan kursi gitu ya. Kalau saya pakai 2 akun, kita boros kursi. Sementara banyak teman-teman yang ingin naik kan. Akun host juga sudah Halo, dapat peringatan tadi. selamat siang Febiana. Bang Suma jangan dibesarkan dulu. Iya. Oh, itu udah maju itu udah. Febiana, Silakan, selamat Bang siang. Febiana, selamat siang. Iya. Iya, tolong suaranya agak semangat sedikit Bu Febiana. Sudah makan siang Bu? Bunda. Sudah banyak makan. Oh, sudah banyak makan. Islam atau Kristen Bunda? Mohon maaf ini Bunda ya. Islam. Oh, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda ya. Waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan Bunda? Tak ada, numpang lewat aja boleh. Numpang nanya. Pendengar aja. Oh iya. Ya, dibuat Saya dulu, minta. Bu. Oke. Silakan. Iya. Lanjut. Kristen gitu ya Bang Juma ya. Kalau udah nggak bisa jawab, sudah Iya, gitu, betul. Padahal kan sederhananya ya, kalau kita berbicara mengenai kaidah ilmu, Yesus berkata segala firman telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi firman tambahan. Karena semuanya telah disampaikan. Tak ada lagi tambahan. Nah, Matius 28 ini, ada nggak Yesus pernah menyampaikan sebelum dia mengucapkan segala firman telah aku sampaikan? Kan tidak ada. Berarti Matius 8 ini di luar daripada penginjilan Yesus. Pertanyaannya, yang datang berkata di dalam Matius 28 itu sopo? Siapa itu yang datang kemudian mengaku Yesus dan mengajarkan dirinya itu diberi kuasa baik di surga maupun di langit, di bumi? Itu siapa itu? Itu bukan Yesus.
Karena Yesus berkata, segala firman telah aku sampaikan. Sedangkan yang datang setelah aku itu adalah penolong lain, roh kebenaran lain. Harusnya yang datang di Matius 28 itu adalah roh kebenaran lain, bukan Yesus. Tapi ternyata ngakunya Yesus. Sedangkan yang datang setelah Yesus itu ada dua, yaitu penolong lain, seorang penolong lain. Dan yang kedua adalah Yesus palsu. Nah, untuk mendeteksi siapa yang berkata di dalam Matius 28 ini, periksa itu Yesus asli atau palsu. Apakah Yesus memang pernah mengajarkan dia akan datang kembali dalam bentuk rupa seperti itu? Kan tidak. Yesus mengajarkan setelah aku terangkat, maka yang datang kemudian setelahku itu adalah Yesus yang lain. Yaitu Yesus penyesat, yaitu Yesus palsu. Yang kedua adalah penolong lain, yaitu seorang nabi, penghibur. Sedangkan yang datang di Matius 28 itu bukan nabi, bukan sang penghibur, bukan penolong lain, bukan roh kebenaran. Tapi yang datang kepada Matius 28 ini, yang ada di Matius 28 ini adalah sosok yang mengaku Yesus. Sedangkan yang datang setelah Yesus itu ada Yesus memang, tapi Yesus penyesat. Gitu loh, saudara Kristen, tolonglah pakai ilmu kita. Kita belajar itu pakai ilmu. Iman kita itu harus bertumbuh dengan ilmu, bukan dengan doktrin. Ya, bukan dengan doktrin. Jadi yang datang berkata di dalam Matius 28 itu bukan anak Maria. Carilah sendiri. Itu memang Yesus, tapi Yesus yang mana? Yesus yang mana itu? Yesus yang ada di dalam Matius 4 nomor 1 sampai nomor 13. Loh, saya bocorkan lagi. Itu rahasia sebenarnya, tapi tampaklah supaya kamu tahu. Itu yang Yesus yang datang di Matius 28 itu adalah Yesus yang ada di dalam Matius 4 nomor 1 sampai nomor 13. Tuh, tak ajarin tuh supaya Kristen paham. Begitu cara belajar Bible-nya, dirunut supaya paham. Katanya kalian diperintahkan percaya kepada Yesus. Ya percaya kepada Yesus dong. Jangan percaya kepada yang lain. Meskipun yang lain selain Yesus datang mengaku Yesus, jangan kau percaya. Yesus mengatakan itu. Lukas 21:8. Apabila ada datang penyesat mengaku bernama Yesus dan dia berkata akulah Yesus, jangan kau percaya, kata Yesus. Kok kalian malah percaya? Gimana dong? Ya, diambil alih sejenak, saya ada telepon. Silakan. Oke, Bang, Kak Halimah, selamat siang Kak Halimah. Kak Halimah, selamat siang. Halo Kak Halimah. Kak Halimah, selamat siang. Bang Doto. Halo, Bang Doto. Halo Doto, selamat siang Bang Doto. Ya, selamat siang. Islam Kristen Bang? Katolik Bang. Katolik. Ya Bang. Udah makan Bang semuanya Bang? Udah. Ya, bagaimana kabar Bang Doto? Kabar sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Oh iya. Ini Bang Doto yang sudah mau masuk Islam ya? Informasinya. Masuk Islam, aduh gimana ya Bang? Karena di sini nggak ada masjid Bang. Oh, nggak ada masjid. Kita itu nggak ada masjid. Oh, Di mana gitu. Bang? Ada sih masjid, cuman agak jauh juga sih. Sekitaran 5 kilo lah jauhnya. Abang tinggal di mana Bang? Kita di apa Bang? Lumut. Lumut di mana tuh Bang? Sumatera Bang, Sumatera Utara Bang. Ya Lumut di daerah mana Bang? Di daerah mana itu? Sumatera Utara Bang, Lumut. Sumatera Utara, tapi itu bukan kota. Sumut. Iya, Lumut. Lumut. Iya Bang. Di mana itu Lumut? Cari aja di Google, ada itu Bang, Lumut. Sumatera, tapi bukan mungkin pinggiran ya Pak? Enggak, ya Sumatera. Oh, Sumut, Sumatera Utara. Bukan Sumut, Enggak, Bang. Sumatera Utara tapi daerah Lumut dia pinggiran. Daerah Oh, Lumut. Desa Lumut. Iya. Bang, walaupun nggak ada masjid Bang, boleh sholat di rumah Bang, kalau terpaksa Bang. Ya, gimana lagi kan kita kan dasarnya kan dari Katolik. Mana bisa kita sholat kan gitu.
itu? Bisa sembunyi-sembunyi, Bang. Iya kan kalau Aku penasaran nih, daerah Sumatera Utara tidak ada masjid di daerah mana? Aku orang Sumatera juga ini sebenarnya. Lumut Bang, Lumut. Iya, itu arah kemana itu Bang? Lumut, jelaskan Lumut itu di arah kemana? Arah ke selatan atau Enggak, Samosir? Arah Samosir. Oh iya. Memang ada sih Bang, memang masjid ada sih, cuman agak jauh sih dari tempat kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ke Tiara. Tapi ini Bang, memang ada niat Bang. Tapi kita sama-sama di sini kan sama kawan-kawan orang Muslim juga, kita ya bisa bareng juga sih, nongkrong kan. Maksudnya Abang ada niat Iya, nggak? Bang. Aku sama saudaraku aja nongkrong bersama. Iya. Mereka Kristen, saya Islam. Niat maksudnya Kak Tiara, niat maksudnya Masuk Islam. Minum aku atau gimana? untuk sekarang sih, untuk kalau masuk Islam sih ya enggak dulu lah ya. Atau mau belajar dulu Bang? Belum. Soalnya abangku Mungkin udah masuk belum. Islam juga sih satu. Abang aku udah masuk. Iya belajar dulu Bang, belajar dulu. Tapi kayaknya sama dah itu, walaupun dia itu Islam, walaupun dia Buddha. Oke Bang Doto. Yaudah, izin dulu ya Bang ya. Kami buka umat Islam pun nggak boleh memaksakan Bang. Mohon izin ya Bang, kami mau naikkan Kristen dulu ya Bang. Jadi gini Bang, aku mau buat Sebentar Pangeran, sebentar. Aku Kasih mau kesempatan bertanya, dulu. Bang Doto Nggak, di sini nggak usah dia paksa mau- Bang. Dia mau masuk Islam dia ini. Dia kan Tunggu Katolik. dulu Pak Pangeran, dia ini. Dia mau masuk Islam ini. Tunggu Bang dulu, Doto dia mau masuk Islam belajar. dia. Tunggu Bang Suba dulu. Bang Doto sudah siap mau syahadat ya, Bang Doto? apa Bang, syahadat? Iya, syahadat masuk Islam. Belum kayaknya Bang, jangan Kayaknya ditanya belum, gitu. Dia masih mau belajar. Belum Bang. Dia Jadi masih gini, setengah-setengah aku cuman mau hatinya. nanya, gini Bang, aku cuma mau nanya boleh? Silakan. Ada Pak Pendeta itu di atas. Gimana ya Bang ya cara menghilangkan sakitnya nyeri otot? Nyeri otot. Aduh. Iya Bang. Aduh Diki aja kenapa? Kayak bercanda aja Bang. Udahlah, jangan di. Kan kerja. Udah tolonglah Bang Yesus tolong Diki. Ini bukan lo main-main. Bercanda dia tuh, main-main dia menaik ke atas komando. Bukan mau berdiskusi, dia kayak mau ngeledek gitu. Iya, ngapain pula kita berharap dia masuk Islam? Nggak penting kali. Lah ke apotek, apa obatnya sakit ini? Kan simpel, ngapain naik ke atas? Iya, ngapain nanya kayak gitu? Kayak ngeledek aja dia. Jangankan mau Erlin masuk. Mansur, selamat siang. Erlin Mansur. Zomani, selamat siang Zomani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Muslim Bang, Muslim. Oh Muslim. Mendengarkan Iya, iya. saja Bang. Oke, saya turunkan kasih, dulu ya. Bang. Oke. User. Udah turun Bang User. Ya, Degling disapa kalau ada yang naik, yang baru naik. Iya nanti ku sapa. Jangan- Baru semen lagi ngelamun aku. Kirain posnya mau siapa? Enggak, saya cuma Coba kayak nyari di ya bawah. udah nanti. Saya buka-buka di bawah Assalamualaikum saya. warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bang Ade Sah. Bang Desa Monitor. Oh Abang Muslim ya. Ada yang mau ditanyakan Bang? Enggak, itu si Gumasak itu menghina Allah itu. Diblokir aja. Ya udah. Udah. Ya, Sudah diblokir eksekusi. aja, kalau diblokir tuh anjing itu. Iya. Sudah turun aja Mbak. Ya.